Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat wal ikhwan wal akhwat wa tullab wa talibat rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Wa nashkurullaha syukran katsira ala kulli ni'matillah. Iltaqaina fi hadzal sabah wa nuwasilu darsana fi tafsir juz' amma min surat asy-syams min kitab at-tashil li ta'wil at-tanzil. Baik, kita akan lanjutkan pagi hari ini tafsir juz' amma dari surat asy-syams, surat asy-syams dari kitab at-tashil li ta'wil at-tanzil, di mana sudah kita bacakan ayat per ayat dari ayat yang pertama sampai yang ke-15 dari surat asy-syams, serta kita jelaskan pula sebagian dari apa yang disebutkan oleh muallif Syekh Mustafa Al-Adawi di dalam tulisan beliau ini tafsir juz' amma. Kita akan lanjutkan kembali sebagian yang lainnya, masih tersisa di sini cukup banyak penjelasan dari ayat per ayat dalam surat asy-syams. Dan sebagaimana biasanya metode yang ditempuh oleh penulis di dalam bukunya ini dengan metode as-su'al wal jawab. Kata beliau, as-su'al uzkur bimazidin minat tafsil ma'na qawlihi ta'ala wa qad khaba man dassaha. Coba sebutkan tambahan faidah secara rinci makna firman Allah Ta'ala wa qad khaba man dassaha. Walaupun sebelumnya sudah kita jelaskan secara ringkas, karena ketika kita memaknai kata per kata di dalam Al-Quran, setidaknya ada 25% dari satu ayat tadi yang sudah bisa kita pahami jika kita sebatas melihat dari makna lughatan, dari sisi bahasanya saja, secara etimologinya, itu sudah cukup membantu ya bagi si pembaca Al-Quran. Sehingga sangat penting bagi kita semua untuk setidaknya memahami bahasa Arab, walaupun tidak secara terperinci dan mendalam, namun setidaknya atau sekurang-kurangnya mengetahui makna kalimat per kalimat atau kata per kata. Ya, walaupun i'rabnya belum bisa secara sempurna. Karena itu sangat membantu untuk memahami, setidaknya saat membaca ataupun pemahaman yang sebatas bahasa saja dulu. Ya. Baik. Maka apa yang pernah kita sebutkan makna wa qad khaba man dassaha, ya, makna khaba sudah kita jelaskan sebelumnya adalah khasira, bermakna kerugian. Qad menunjukkan kesungguhan ketika yang ditahqiq, ketika dia masuk di awal fi'il madhi. Ya, sungguh merugi. Sungguh merugi man dassaha, orang-orang yang melakukan tadsiyah. Ya, secara terjemahan maknanya lawan dari tazkiyah, pensucian berarti mengotori jiwa. Hanya itu kembali kepada nafs, muannats. Sungguh merugi orang-orang yang merusak jiwanya ataupun mengotori jiwanya. Nah, kata beliau di sini coba berikan tambahan, uzkur bimazidin minat tafsil, berikan tambahan rincian makna firman Allah Ta'ala tersebut. Kata beliau,
Jawab, al-ma'na wallahu a'lam, maknanya ataupun tambahan makna secara rinci dari ayat tersebut, wa qad khaba man dassaha, yakni qad khaba man khazala nafsahu wa akhfaha wa ab'adaha 'anit ta'ati wal huda hatta waqa'a fil ma'asi wakhtafa fiha wa ghamarathu. Maknanya wallahu a'lam, bahwa makna wa qad khaba man dassaha, kata beliau, sungguh merugi orang-orang yang menelantarkan dirinya sendiri. Qad khaba man khazala, khazala ini bermakna menelantarkan, jadi rugi seorang yang menelantarkan dirinya sendiri. Bagaimana bentuk menelantarkan diri sendiri? Wa akhfaha wa ab'adaha 'anit ta'ati wal huda, yakni orang-orang yang menyembunyikan jiwanya atau menjauhkan jiwanya dari berbagai macam ketaatan. Dia jauhkan dirinya dari berbagai macam ketaatan. Nah, ini yang dimaksud. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang-orang yang mengotori dirinya sendiri. Maksudnya apa di sini? Orang-orang yang menelantarkan dirinya sendiri. Dia biarkan dirinya terus jauh, bahkan dia jauhkan, tidak mau dia dekatkan dengan ketaatan. Ya, tidak mau dia dekatkan dengan ketaatan. Nah, orang-orang seperti ini telah merugikan dirinya sendiri, telah menelantarkan dirinya sendiri, karena ini masuk dalam kategori tadsiyah, mengotori. Tatkala seorang hamba tidak melakukan ketaatan, maka secara otomatis jiwanya itu akan kotor. Jiwanya itu akan lalai. Kalau bukan karena ketaatan yang telah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya ya setiap manusia tidak akan mendapatkan ketenangan dalam jiwanya. Demikianlah yang dirasakan oleh orang-orang yang terus tenggelam dalam kemaksiatan. Ya. Jadi itu maknanya, wa ab'adaha 'anit ta'at wal huda. Itu seorang yang menjauhkan jiwanya dari ketaatan-ketaatan dan petunjuk. Karena Allah Subhanahu wa taala menebarkan dan memberikan petunjuk. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, sebagaimana yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ya, telah kita terangkan sebelumnya. Taib. Hatta waqa'a fil ma'asi, sehingga dia terjatuh kepada kemaksiatan demi kemaksiatan. Nah, ini akibat menjauhkan dirinya sendiri dari ketaatan, dari berbagai macam ketaatan dia jauhkan, maka ya secara otomatis lah bahasanya ataupun konsekuensinya. Karena itu tadi antara fujur dan takwa, fujur dan takwa. Ketika jiwanya tersebut justru dia jauhkan dari ketakwaan, maka akan mendekatkan kepada kefajiran. Berbagai macam kemaksiatan, dia akan terjatuh kepada berbagai macam kemaksiatan. Oleh karena itu Nabi SAW tidak membiarkan umatnya jatuh kepada perbuatan sia-sia. Itu dulu, karena itu merupakan pintu awalnya. Pintu awal seorang sebelum dia masuk kepada berbagai macam kemaksiatan, keharaman dan kemungkaran, maka syaitan menggelincirkannya dulu ke dalam perkara-perkara yang sia-sia, yang di dalamnya tidak ada pahala, tidak ada juga dosa, dari perkara mubah. Disibukkan dulu dengan perkara mubah, menghabiskan waktu dari perkara mubah. Ini pintu awalnya. Oleh karena itu ketika seorang tidak bijak di dalam memanajemen, mengatur waktunya, sehingga waktunya itu habis untuk perkara yang sia-sia. Sia-sia dalam artian dia nggak dapat manfaat, nggak dapat pahala ketika menjalankan waktu itu, walaupun di dalamnya tidak ada dosa. Tapi lama kelamaan setan akan menyeretnya kepada kemaksiatan. Nah, itu dia bahayanya. Nah, beruntungnya orang-orang yang tatkala dengan ilmunya dia mampu menjadikan perkara yang mubah itu sebagai wasilah. Wasilah kemana? Wasilah kepada ketaatan-ketaatan. Yang bahayanya itu
ketika seorang menjadikan perkara mubah tadi sebagai wasilah kepada kemaksiatan. Nah, ini makanya tadi itu pintu. Jadi perkara mubah itu kan aslinya nggak ada perintah khusus untuk dilakukan, nggak ada juga larangan secara khusus, itu mubah namanya. Dan dia bisa jadi wasilah. Tergantung kekuatan seseorang untuk mengatur dirinya. Apakah perkara mubah tadi dia jadikan wasilah untuk ketaatan, beruntunglah dia. Tapi kalau jadi wasilah untuk kemaksiatan, maka merugilah dia. Ya, sehingga di sini kata beliau, di antara wasilah yang bisa menyeret seorang kepada kemaksiatan ketika dia berusaha menjauhkan dirinya dari jalan-jalan ketaatan tadi. Dia jauhkan dirinya. Ada majelis taklim, dilihat oleh matanya, disaksikan oleh kedua matanya, didengar oleh telinganya, ada majelis ilmu di sana, dia tidak mau mengarahkan jiwanya ke sana. Ya, tapi justru dia menjauhinya. Nah, ini dia. Lalu dia sibukkan dirinya dalam perkara yang sia-sia. Apa itu? Main game. Iya, itu dulu, ya kan? Nama syaitan itu kan licik untuk menggelincirkan manusia itu, tipu dayanya itu, atau melakukan hal-hal yang ya mubahlah, tidur. Nah, itu awalnya dulu. Itu satu langkah. Kan syaitan itu langkahnya nggak satu, khutuwat, banyak langkahnya, dikit-dikit. Ya, semakin sering dia meninggalkan majelis ilmu karena tidur, akhirnya lama-lama enggak suka, dia akan mencari jalan yang lainnya. Sudah dia tinggalkan majelis ilmu, jauh dari ilmu, sehingga dia akan terseret kepada arus perkumpulan-perkumpulan yang sia-sia, atau bisa kepada perkumpulan maksiat. Nauzubillah. Taib. Jadi itu dia makna wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang telah mengotori jiwanya sendiri. Ini orang-orang yang menelantarkan jiwanya, menjauhkan jiwanya dari ketaatan dan petunjuk, hatta waqa'a fil ma'asi, kata beliau, sehingga dirinya jatuh kepada berbagai macam kemaksiatan, waqtafa fiha wa ghamarathu, dan dia pun tenggelam dalam kemaksiatan. Nah, itu ujung-ujungnya dia akan tenggelam dalam kemaksiatan. Awalnya dia cuma di tepi saja dari sungai kemaksiatan, itu kan arusnya deras tarikannya, kan begitu ya. Belum lagi kena apanya yang puting beliung maksiat, muter-muter di situ. Kan ibaratkan seperti itu kemaksiatan. Jangan coba-coba masuk ke tepinya aja, jangan. Ya, jauhi. Karena kalau ketika seorang sudah berada di tepi sungai kemaksiatan yang arusnya deras, dia sudah di tepi, tergelincir masuk ke dalam, tenggelam, nah gawat sudah. Ya, susah dia untuk selamat. Kecuali dengan pertolongan Allah dan kesungguh-sungguhannya untuk selamat sampai ke tepi lagi dan menjauh dari sungai kemaksiatan itu. Ya, itu perumpamaan. Begitulah dia perumpamaan. Bagaimana derasnya kemaksiatan itu ketika seorang masuk ke sana, menjeburkan diri ke sana, dia tenggelam, maka dia akan terus berputar-putar dalam kemaksiatan itu. Kecuali orang-orang yang benar-benar menjauhinya. Ya, menjauhi kemaksiatan. Ini kan tidak sebaliknya. Merugi dia, kenapa? Karena menjauhi arus ketaatan. Seharusnya dia dekatin. Walaupun dari tepi dulu sampai dia tenggelam kepada ketaatan, disibukkan dengan berbagai macam ketaatan, dan ya alhamdulillah mungkin saja dia terpikir untuk bermaksiat, tapi terlalaikan dia dari maksiat karena disibukkan dengan ketaatan. Ada nih tugas harus hafal ini. Ada tugas ini harus mengerjakan ini. Ya, ngelihat hal-hal yang tertarik untuk berbuat maksiat, tapi karena ada ketaatan yang sangat kuat yang harus dilaksanakan, dia pun teralihkan dari sana. Jadi syaitan pun akan sulit untuk menggelincirkan dia. Setiap kali digoda, dipandangkan matanya ke sana dan ke sini untuk berbuat maksiat, tapi hatinya itu masih condong untuk melaksanakan ketaatan, sangat kuat untuk melaksanakan ketaatan, maka dia akan teralihkan dari itu. Ya, karena potensi nafsunya manusia kepada maksiat itu kan sangat besar. Makanya Rasul mengatakan, hujibatis syahawat, hujibatin nar bisyahawat. Jalan-jalan ke neraka itu memang disukai oleh syahwat kita ini. Syahwat kita ini suka kepada hal-hal yang menuju ahli nar. Nauzubillah. Taib. Wakila, kata beliau selanjutnya, ada juga yang mengatakan, innal ma'na qad khaba man dassasallahu lahu nafsahu
wa khaddalahu an ta'ati rabbih wa bari'ihi. Ada juga yang mengatakan bahwa makna wa qad khaba man dassaha yakni dassasa. Ya, nanti akan ada tambahan penjelasan mungkin di sini tapi tidak kita bacakan semua. Jadi aslinya dassa itu aslinya dassasa. Tapi karena demikian ya, uslub Arabiyah. Uslub itu apa uslub ya? Tahu uslub ya? Memang gaya bahasanya gitu ya. Memang gaya bahasanya bahasa Arab itu begitu. Kadang ada yang diringkas. Karena tidak mau mereka sulit pengucapannya, enggak mau repot pengucapannya, jadi diringkas. Kita aja ada begitu ya. Dalam Indonesia kan ada begitu. Bahasa Indonesia ada enggak? Itu gaya bahasa Indonesia kita ada sendiri. Meringkas-ringkas. Nah, dalam bahasa Arab juga ada. Dassasa itu berat. Jadi dassa gitu aja ngomongnya. Ya. Dassasa dassa. 6. Jadi makna wa qad khaba man dassaha, ini sungguh merugi orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tadsis jiwanya, yakni Allah taala sembunyikan, ikhfa. Allah taala sembunyikan jiwanya sehingga tidak tampak jiwanya itu enggak tampak ketaatan. Justru yang tampak itu apa? Kemaksiatan. Nah ini kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya ya, dan seluruh kehendak Allah itu penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan. Itu yang perlu kita ketahui. Yang perlu kita ketahui dan perlu kita tanamkan dalam keyakinan kita sebagai orang-orang yang beriman, masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala itu dibarengi dengan hikmah wal adl, bijaksana dan adil. Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Ya, ketika kita dapati orang-orang yang tersesat, kemudian kita katakan Allah menzaliminya dengan kehendaknya, tidak. Allah tidak menzalimi hamba. Itu adil, itu keadilan dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu putusan yang bijaksana ketika Allah Ta'ala menghendaki seseorang itu tersesat. Ya. Beda dengan kita, keputusan kita itu kadang enggak adil. Keputusan kita kadang enggak bijaksana. Ya, terkadang itu lebih banyak lagi. Sering sekali untuk menunjukkan kita ini lemah. Tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala penuh dengan kebijaksanaan dan keadilan. Baik, jelas ya? Maka ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan tadsis terhadap jiwa, tadsis ya ini ikhfa. Ini disebutkan dalam aslut tadsis al-ikhfa. Tahu ikhfa ya? Menyembunyikan, disamarkan, disembunyikan, dijauhkan, itu makna tadsis. Hampir sama seperti makna sebelumnya. Jadi merugi orang-orang yang Allah Ta'ala sembunyikan jiwa itu dari ketaatan. Wa khaddalahu an ta'ati rabbi, dan menelantarkannya dari ketaatan kepada Rabbnya. Nah, kurang lebih maknanya seperti yang di atas. Ya, jadi demikian. Wallahu a'lam. Kemudian di sini kita menukilkan atau membacakan sedikit perkataan ya Syekh di sini ataupun al-muallif menukil penjelasan dari Ar-Razi, Imam Ar-Razi dalam tafsirnya, tapi kita tidak bacakan semua karena hanya sebatas menjelaskan makna bahasa ini ya. Amma qauluhu ta'ala, qala Ar-Razi fi tafsirihi, berkata Ar-Razi dalam tafsirnya, amma qauluhu ta'ala qad khaba man dassaha, adapun firman Allah Ta'ala sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya, faqalu, maka mereka berkata, maksudnya mereka di sini adalah sebagian dari ahlul ilm, dassaha asluhu dassasaha. Nah, itu dia minat tadsis. Ini kebiasaan ya, uslubnya bahasa Arab begitu. Ada yang memang diringkas. Sama seperti beberapa fi'il itu yang susah gitu ya, disebutkan dari huruf-huruf penyakit namanya. Ada huruf penyakit dalam bahasa Arab itu, dalam ilmu nahwu ada namanya huruf penyakit. Itu kan sulit disebut. Jadi disingkat. Seperti soma, puasa kan? Aslinya apa itu? Sawama. Sawama yaswumu. Berat. Sawama yaswumu gitu ya. Aswumu.
Jadi disingkat soma ya sumu gitu aja. Tidak repot. Karena ada huruf penyakit gitu, ya. Di jaufnya, ajwafnya, di tengahnya. Nah, begitu seterusnya. Itu bisa Anda dapati nanti di pelajaran bahasa, kaidah-kaidah bahasa Arab atau nahwu. Ya. Nah, sama seperti ini. Dassaha aslinya apa? Dassasa, ya. Dassa. Jadi sinnya itu diganti. Sinnya yang satu yang terakhir itu diganti jadi huruf, ya, jadi huruf illah. Gitu ya. Dassa, gitu ya. Dassasa jadi dassa. Nah, itu aslinya. Wa huwa ikhfa'u syai' fi syai', yaitu menyembunyikan sesuatu pada sesuatu. Nah, itu dia. Jadi wa qad khaba man dassaha, itu seakan-akan merugilah orang-orang yang memang jiwanya sudah disembunyikan, dijauhkan dari ketaatan. Ini rugi kalau sampai ada orang-orang yang Allah Ta'ala jauhkan jiwanya dari ketaatan. Ini rugi sekali orang seperti ini. Kenapa ya? Karena sebab perbuatannya sendiri. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, Allah Ta'ala tidak menzalimi hambanya. Innallaha la yadzlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadzlimun. Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menzalimi manusia, tidak pernah. Tapi manusia itulah yang telah menzalimi diri mereka sendiri. 6. Itu ya makna dassa, aslinya apa? Dassasa. Dassasa itu maknanya ada ikhfa. Ya. Ikhfa'u syai' fi syai', menyembunyikan sesuatu pada sesuatu. Wa ubdilat ihdasinat ya'an. Salah satu huruf sinnya itu diganti ya. Jadi dassa, dassaya, gitu ya, dassa. Fa aslu dassa dassasa. Maka aslinya dassa adalah dassasa. Kama anna asla taqadda, sebagaimana asal dari fi'il taqadda. Ya, taqadda itu artinya menerkam. Taqaddal bazi, al-bazi, baz atau al-bazi artinya elang. Cocok itu nama itu. Seperti Syekh bin Baz gitu ya, Syekh Ibnu Baz. Elang. Ya, sebagaimana asal dari taqadda al-bazi. Elang itu menerkam. Taqadda ada ya gitu ya. Ada huruf illah di akhirnya. Taqadda bazi aslinya apa? Taqaddada. Ada dotnya ada 2 itu. Taqaddada ada 3. Taqaddada. Ini berat. Taqaddadul bazi gitu ya. Orang Arab itu tidak suka taqaddadul bazi. Elangnya itu nerekam. Jadi diringankan sama mereka. Taqaddal bazi, dah gitu aja. Nah, itu sama seperti tadi. Dassa aslinya apa? Dassasaha. Wa qad khaba man dassasaha gitu ya. Itu jadi repot. Jadi dassaha lebih enak. Baik. Bahkan sudah kita lewati dari beberapa ayat yang mana munasabatun lil fawasil, diseragamkan ujungnya, padahal sebenarnya masih ada huruf tapi dihilangkan hanya untuk mendapatkan keseragaman akhir dari ayat. Masih ingat kan? Ada enggak ayatnya seperti itu? Ada tidak yang kita bahas kemarin? Ada. Ya, di murojaah lagi. Baik. Nah itu cukup ya, insyaallah. Kemudian langsung kita ke perkataan Imam Ibnu Qayyim di sini. Karena di sini beliau menjelaskan itu cukup panjang, menukil perkataan Imam Ar-Razi, sehingga cukup bagi kita untuk mengetahui bahwasanya dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Arab itu ada yang seperti itu. Ada yang dihilangkan diganti untuk meringankan pengucapan. Wa qala Ibnu Qayyim rahimahullah, at-tafsirul Qayyim. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam tafsir Al-Qayyim, wa aslu tadasiyah al-ikhfa. Nah, ini kata beliau. Asal kalimat tadasiyah tadi dassaha, dassa yudassi tadasiyah. Ya, asal dari tadasiyah maknanya adalah al-ikhfa, kata Imam Ibnu Qayyim. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya firman Allah Ta'ala, am yadussuhu fit turab. Ya, am yadussuhu fit turab, ataukah dia telah membenamkannya di dalam tanah. Ya, dassa yadussu bisa makna membenamkan ataupun
Menenggelamkan juga ya, menjauhkan, banyak maknanya. Tapi ketika turab maksudnya membenamkan. Ataukah dia membenamkannya di dalam tanah. Jadi itu asal muasalnya dassa ya. Dassa. Fal'asi yadussu nafsahu bil ma'siyah, karena seorang pelaku maksiat telah menenggelamkan jiwanya di dalam kemaksiatan. Seorang pelaku maksiat telah menenggelamkan jiwanya dalam maksiat itu. Sebagaimana tadi firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ya, ayat 59, am yadussuhu fit turab, dibenamkan di dalam, apakah dia membenamkannya di dalam tanah. Jadi seperti itu. Orang-orang yang mentadsyah jiwanya berarti telah menenggelamkan jiwanya, maksudnya dalam maksiat. Ya. 6. Jadi itu maknanya. Wa yukhfi makanaha, kemudian dia menyembunyikan tempatnya, tempat maksiat itu. Begitulah seorang pelaku maksiat. Seorang pelaku maksiat dia telah menenggelamkan jiwanya di dalam kubangan kemaksiatan, kemudian dia sembunyikan tempat maksiat itu. Ya, kecuali orang-orang yang melampaui. Wa yatawara minal khalqi, ya, ini dia akan bersembunyi. Seorang pelaku maksiat itu dia akan bersembunyi dari makhluk, dari orang-orang, min su'i ma ya'ti bih, dari kejelekan yang telah dia lakukan. Ya, qadin qama'a 'inda nafsihi wan qama'a 'indallahi wan qama'a 'indal khalqi, dia ingin bersembunyi dari dirinya sendiri, dia ingin bersembunyi di sisi Allah, ya, dia ingin bersembunyi dari makhluk. Ya tidak bisa, kan begitu kan? Tidak bisa. Dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Adapun dari makhluk, ya, manusia atau pelaku maksiat jika dia bersembunyi dan tidak menampakkan maksiatnya dari manusia, maka dia akan tersembunyi dan tidak diketahui, tapi Allah Ta'ala mengetahuinya. Wa ta'ah, sementara ketaatan, wal bir, dan kebaikan, tukabbirun nafsah wa tu'izzuha wa tu'liha hatta tasira ashrafa syai'in wa akbarahu wa askahu wa a'lahu wa ma'a dhalika fahiya adhallu syai'in wa ahqaruhu wa asgharuhu lillahi ta'ala. Sementara ketaatan dan kebaikan ini akan menjadikan jiwa itu akan agung, ya, menjadi tinggi, menjadi mulia, sehingga dia akan menjadi asyrafas syai', menjadi jiwa yang paling mulia, yang paling bersih dan tinggi. Bersamaan dengan itu dia tetap merasakan bahwasanya dia rendah di hadapan Allah, kecil di hadapan Allah, ya, dan yang semisalnya. Nah, inilah dia ketaatan. Ketaatan seperti itu. Ketaatan itu akan menjadikan seseorang itu tinggi, ya, agung, mulia, baik itu di hadapan manusia, demikian juga di hadapan, terlebih lagi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun orang yang berbuat ketaatan, berbuat kebaikan, dia tidak merasa tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi dengan sebab ketaatan itu Allah yang akan menjadikannya tinggi, tapi di hadapan Allah dia tidak merasa tinggi. Naam. Wa bihadza lillahi hasala lahal izz wasyaraf wan namu wa ma saghara an-nafs mislu ma'siyatillah wa ma kabbaraha wa syarrafaha wa rafa'aha mislu ta'atillah. Sikap kerendahan di hadapan Allah ini akan menghasilkan kemuliaan. Nah, itu dia tawadhu'. Ketawaduan ini justru akan membuahkan ketinggian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang membuat jiwa itu menjadi rendah semisal maksiat, dan tidak ada pula yang bisa menjadikan jiwa itu tinggi dan terangkat semisal ketaatan. Jadi ketaatan ini akan meninggikan seseorang, demikian juga kemaksiatan ini akan merendahkan dan menjatuhkan seseorang. Baik, ini dia penjelasan dari beliau. Kemudian kita lihat ini satu lagi aja ya. Kata beliau, uzkur bimazidin minal idah aqwal al-ulama'i fi ta'wili qawlihi ta'ala kadzabat samudu bitaghwaha. Coba sebutkan tambahan penjelasan
dari perkataan atau pendapat-pendapat para ulama tentang ta'wil firman Allah, kadzabat samudu bitoghwaha. Kaum Samud telah mendustai. Kaum Samud telah mendustai ya dengan berbuat toghwa. Ya. Kata beliau, li ahli ilmi, jawabnya, li ahli ilmi fi dzalika aqwalun. Ahlul ilmi, para ulama dalam hal ini memiliki beberapa pendapat, penjelasan. Dari makna apa? Kadzabat samudu bitoghwaha. Apa yang dijelaskan oleh mereka? Yang pertama, ahaduha, kadzabat qabilatus Samud. Ya, ini qabilahnya Samud telah mendustai. Bitoghwaha maksudnya apa? Bimaksiyati halillah, disebabkan kemaksiatan mereka terhadap Allah. Disebabkan kemaksiatan qabilah Samud ini, keturunannya ataupun suku Samud, ya, suku Samud ini disebabkan kemaksiatan mereka kepada Allah, akhirnya mereka mendustai. Ay anna tughyanahum wa isyanahum hamalahum ala takdzib. Maksudnya apa? Sikap tughyan, melampaui batasnya mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka mengantarkan mereka kepada takdzib, mendustai. Wa hadzal qaulu alaihi aktsaru ahli ilmi, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Karena sikap tughyannya mereka, isyannya mereka, karena sikap melampaui batas dan kemaksiatan-kemaksiatan yang mereka lakukan, ini menyeret mereka untuk melakukan pendustaan, yaitu mendustai apa yang dibawa oleh utusan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, yaitu Nabi Saleh. Ya, mereka mendustainya. Kenapa? Karena kemaksiatan mereka. Karena tughyannya mereka, melampaui batasnya mereka. Ini pendapat yang pertama. As-tsani, pendapat yang kedua, minal ulama man qala, di antara ulama ada yang berkata, inna toghwa, bahwa toghwa itu hiyal azab, maknanya adalah azab. Alladzi uzziba bihi qaumus salih, yang mana kaumnya Nabi Saleh ini diazab dengan itu, dengan azab toghwa. Siapa kaum Saleh? Ya, ini qabilah Samud, kata beliau. Falamma wa'adahum Salih hadzal azaba kadzdzabu bih. Ketika Nabi Saleh ini mengatakan dan menyampaikan kepada mereka akan adanya azab disebabkan perbuatan mereka, mereka pun mendustai. Nah itu, mereka mendustainya. Kenapa mereka mendustai informasi ataupun kabar dari Nabi Saleh? Karena kemaksiatan mereka, ya, karena kemaksiatan kaum Samud. Tatkala Nabi Saleh datang dan menyampaikan bahwasanya akan ada azab yang menimpa mereka karena kemaksiatan mereka, akan ada azab yang menimpa mereka, mereka enggak percaya. Ya, enggak percaya dan mendustai apa yang disampaikan oleh Nabi Saleh tersebut. Baik. Wastadallal qailuna, para ulama yang berpendapat demikian berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Haqqah ayat 5. Fa amma samudu fa uhliku bitoghiyah. Nah, toghiyah ini ya merupakan istiqaq, maksudnya ya pecahan kalimat dari toghwa tadi. Toghwa wa toghiyah sama. Nah, sementara di sini dipakai kalimat apa? Fiil apa? Ahlaka, uhliku. Apa artinya? Dibinasakan. Fa amma samudu fa uhliku bitoghiyah. Adapun kaum Samud dibinasakan dengan toghiyah. Maka para ulama tadi pendapat yang kedua mengatakan, ya, kadzabat samudu bitoghwaha. Toghwaha mereka tafsirkan adalah azab. Kaum Samud mendustai, maka mereka mendapatkan azab, disebabkan azab. Baik. As-salisu, sementara pendapat yang ketiga mengatakan anna qaulahu bitoghwaha maknahu bi ajma'iha.
makna bitaqwaha adalah ajma', ya. Maksudnya apa? Kadzabat Tsamudu kulluha. Kaum Tsamud mendustai semuanya. Wa hadzal qaul dhaif indi aidon, dan pendapat ini menurutku lemah. Ya, wa aqwaha awwaluha, dan pendapat yang lebih kuat adalah yang pertama. Wallahu a'lam, kata beliau. Bahwasanya pendapat yang lebih banyak ditempuh oleh mayoritas para ulama, makna kadzabat Tsamudu bitaqwaha apa? Apa tadi? Pendapat yang pertama? Tidur semua. Apa tadi pendapat pertama? Apa Fikri? Namanya Fikri. Apa tadi? Kan? Apa tadi pendapat pertama yang Roji? Bahwa ada yang tahu? Apa? Subuh-subuh gini enak tidur memang ya. Habis sahur. Ya, kadzabat Tsamudu bitaqwaha. Kaum Tsamud. Gimana? Saya bisa jelaskan tadi. Apa pendapat pertama? Sikap melampaui batas, karena sikap mereka, kemaksiatan mereka yang melampaui batas, kemaksiatan mereka yang sudah melampaui batas, akhirnya mereka mendustai utusan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang banyak ditempuh oleh para ulama dari makna kadzabat Tsamudu bitaqwaha. 6. Sudah 6:30, cukup ya. Nanti kita sambung lagi, ini masih banyak. Mudah-mudahan bisa sekali pertemuan lagi kita selesaikan surat Asy-Syams. Insyaallah sekali pertemuan lagi kita akan selesaikan surat Asy-Syams, ya, dan berpindah ke surat Al-Lail. Baik, cukup dulu sampai di sini. Semoga menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.